Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kami selaku dosen mata kuliah Islam Rahmatan Alamin, yang dimana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai presentasi yang akan kami bawakan mengenai integrasi ilmu dengan agama Islam. Untuk topiknya, di sini kita adaptasikan dari integrasi ilmu dalam bidang kami selaku mahasiswa teknik lingkungan dan implementasinya di dalam agama Islam itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfan Makarim. Nama saya Hilnanda Faris Afif. Dan saya Ivan Afreza. Masuk ke bagian yang pertama, mengenai pengertian Islam sendiri dalam perspektif keislaman. Islam adalah agama yang terakhir dan sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Islam sendiri disebut agama yang terakhir karena setelah wahyu terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad, Allah tidak akan menurunkan agama lain. Sehingga Islam adalah agama yang sempurna karena mencakup segala aspek kehidupan manusia dan memberikan pedoman yang lengkap serta menyeluruh, baik di dunia maupun akhirat. Sehingga Islam sendiri secara luas dapat kita artikan sebagai arti yang dapat kita sampaikan di sini adalah universal dan sepanjang masa. Mengapa? Karena di sini Islam berlaku untuk semua umat manusia di segala waktu dan tempat. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah surat ketiga dalam Al-Quran, di sini menyatakan bahwa agama Islam telah disempurnakan oleh Allah. Kemudian Islam sendiri juga mengajarkan ajaran yang luas, mencakup segala hal dari mulai ibadah hingga ilmu pengetahuan. Islam mengajarkan pencarian ilmu sebagai bagian dari ibadah, bagaimana tercantum dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Selanjutnya, Islam juga mengajarkan mengenai keseimbangan, tawazun. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia akhirat serta antara individu dan sosial untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan. Dalam Quran disampaikan dalam Al-Qasas ayat 77 yang menekankan pentingnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, Islam sebagai agama yang rasional dan memiliki logika. Islam mengajak umatnya untuk berpikir secara rasional dan ilmiah. Sehingga umat Islam di sini banyak sekali diminta untuk merenung dan berpikir tentang kebesaran dan ciptaan yang Allah berikan di muka bumi ini. Sehingga integrasi ilmu merupakan salah satu solusi dalam mengatasi dikotomisasi ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Integrasi berkaitan dengan usaha memadukan keilmuan umum dengan Islam tanpa harus menghilangkan keunikan antara kedua keilmuan tersebut. Dalam Quran surat Yunus ayat 37, wa maka nahadal Qur'anu ayyuftaru minad dunillah walakin tasdiqal ladina baina yadayhi wa tafsilal kitaba la raiba fih mir rabbil alamin, yang artinya dan tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Selanjutnya dalam Quran surat An-Nahl ayat 89 juga disebutkan bahwa wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmata wa busyra lil muslimin. Ingat hari ketika kami menghadirkan seorang saksi, Rasul, kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami datangkan juga engkau Nabi Muhammad
sebagai saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Sehingga di sini kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan itu dibutuhkan. Di dalam kamus umum Indonesia juga menyampaikan bahwa seorang Bapak Purwada minta mengartikan kata integrasi dengan penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh. Integrasi merupakan usaha untuk menjadikan dua atau lebih hal yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian ahli lain menyebutkan juga bahwa inti dari integrasi adalah upaya menyatukan, bukan sekedar menggabungkan. Wahyu Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan temuan pikiran manusia, ilmu-ilmu integralistik, tidak mengecilkan Tuhan, sekularisme atau mengucilkan manusia. Model integrasi adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai grand teori pengetahuan sehingga ayat-ayat kauliyah dan kauniyah dapat dipakai. Integrasi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan usaha memadukan keilmuan dengan agama Islam. Menurut Al-Ghazali, ilmu-ilmu agama Islam terdiri dari yang pertama, ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar agama seperti akidah, keyakinan, dan akhlak. Ini adalah landasan pokok yang mengatur pemahaman tentang Tuhan, alam semesta, dan manusia. Ya, kemudian ilmu furu', ilmu yang berkaitan dengan cabang-cabang atau prinsip cabang dalam agama Islam seperti hukum fikih, ibadah, dan tata cara kehidupan sosial. Dan selanjutnya, Al-Ghazali juga membagi kategori ilmu-ilmu umum ke dalam beberapa aspek ilmu, yaitu ilmu matematika yang terdiri dari aritmatika, geometri, astronomi, dan astrologi. Selanjutnya, fisika atau ilmu alam yang terdiri dari kedokteran, meteorologi, mineralogi, dan kimia. Dan yang terakhir, ilmu-ilmu tentang wujud di luar atau metafisika yang meliputi ontologi, pengetahuan tentang esensi, pengetahuan tentang substansi sederhana, pengetahuan tentang dunia halus, ilmu tentang kenabian dan fenomena kewalian, dan ilmu menggunakan kekuatan-kekuatan bumi untuk menghasilkan efek yang tampak. Semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, namun juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu qauliyah atau Al-Qur'an dan hadis. Bentuknya berupa wahyu yang disampaikan secara terstruktur karena tidak langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tetapi melalui perantara malaikat kepada rasulnya dan kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya di sini ada kategori kauniyah, alam semesta dan manusia. Bentuknya berupa ilham yang disampaikan kepada manusia secara mandiri. Dengan syariat, ia mau mengadakan pengamatan dan penalaran kepada ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam alam, sehingga ia dapat menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Sehingga di sini kita memahami bahwa interkonektivitas antara ayat kauliyah dan kauniyah ini tidak bisa dipisahkan. Kemampuan manusia untuk memahami ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah adalah sebuah keniscayaan. Manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk memahami ayat-ayat kauliyah, tetapi juga memahami ayat-ayat kauniyah dengan melihat fenomena alam. Fenomena alam merupakan bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan dalam ayat Al-Qur'an seharusnya dieksplorasi dan digali dalam-dalamnya untuk wujud dari kita sebagai manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dengan melihat ayat kauliyah akan memberikan petunjuk bagi kebenaran ayat kauniyah. Misalnya surat An-Nur ayat 43 yang mengisyaratkan terjadinya hujan. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 20 menjelaskan tentang penciptaan makhluk di bumi. Dan surat Az-Zumar yang disampaikan pada ayat kelima yang berarti tentang pergantian siang dan malam atau rotasi bumi. Selanjutnya disampaikan oleh rekan kami, Hilnanda Afif. Ya, untuk selanjutnya kedua ilmu. Kauliyah atau ilmu agama dan kauniyah atau ilmu alam menurut Al-Ghazali saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain.
Kauniyah adalah bukti empiris yang mendukung kebenaran kauliyah. Sementara kauliyah memberikan petunjuk bagi manusia dalam memahami dan menafsirkan fakta-fakta empiris yang ditemukan dalam kauniyah. Yang pertama, kauniyah sebagai bukti kebenaran kauliyah. Kauniyah mencakup segala ciptaan Tuhan yang tampak di alam semesta, baik dalam bentuk fisik maupun fenomena alam. Alam ini menjadi bukti nyata yang memperkuat kebenaran ajaran yang terkandung dalam kauliyah atau wahyu Tuhan. Misalnya hukum-hukum alam, seperti hukum gravitasi atau fenomena lainnya. Semuanya mencerminkan keteraturan dan kebijaksanaan Tuhan. Dengan mempelajari kauniyah, manusia dapat lebih memahami kebesaran dan kekuasaan Allah. Untuk yang kedua, kauliyah sebagai petunjuk untuk memahami kauniyah. Sebaliknya, kauliyah memberikan panduan dalam memahami makna yang lebih dalam dari kauniyah. Wahyu atau ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis memberi arahan bagaimana cara kita memaknai dan menafsirkan fenomena alam tersebut. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang mendorong umat untuk merenung dan belajar dari alam. Namun, pemahaman ini harus berdasarkan pada petunjuk wahyu agar tidak salah tafsir. Untuk selanjutnya, langkah-langkah integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan dapat diwujudkan melalui beberapa langkah penting sebagai berikut. Untuk yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama ilmu. Al-Quran harus dijadikan dasar utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan penalaran logis perlu dilandasi oleh Al-Quran sebagai sumber yang memperkuat keyakinan kepada Allah. Untuk yang kedua, menghindari dikoto, dikotomi ilmu. Ajaran Islam bersifat universal, tanpa pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Semua ilmu, baik agama maupun sains, memiliki peran penting dalam kehidupan umat manusia dan harus dipelajari untuk mencapai kebaikan. Untuk yang ketiga, menumbuhkan karakter ulil albab. Individu yang memiliki karakter ulil albab eh, mampu menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami alam dan menyadari kebesaran Allah. Mereka juga kritis, terbuka terhadap ide baru, dan berusaha memahami rahasia alam semesta untuk kemaslahatan umat. Untuk yang keempat, menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains. Menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sains sangat penting untuk mengintegrasikan wahyu dalam ilmu pengetahuan. Al-Quran memberikan petunjuk yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Untuk selanjutnya, konsep dasar Islam tentang lingkungan. Untuk nilai Islamnya yaitu tauhid, penjelasan singkatnya Allah sebagai pencipta alam semesta. Untuk ayat atau hadisnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Untuk nilai Islam yang kedua ada khilafah dengan penjelasan singkatnya manusia sebagai pemimpin dan penjaga bumi. Untuk ayat dan hadisnya Quran surat Al-An'am ayat 165. Untuk nilai Islam selanjutnya ada amanah, penjelasan singkatnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Terdapat di Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Untuk nilai Islam selanjutnya ada mizan, yang artinya keseimbangan alam yang harus dijaga. Terdapat pada Quran surat Ar-Rahman ayat 7-9. Untuk nilai Islam selanjutnya ada israf, dengan yang artinya larangan berlebihan dan boros. Ada di Quran surat Al-A'raf ayat 31. Dengan berkembangnya kemampuan manusia memanfaatkan alam, lambat laun keseimbangan lingkungan pasti mengalami perubahan. Jika perubahan tersebut mengarah kepada hal yang positif, maka akan berdampak pada keseimbangan yang baik. Tetapi jika perubahan yang terjadi menuju kepada hal yang negatif, sudah tentu akan membawa ke arah bencana dan malapetaka. Longsor, banjir, kekeringan, tata alam yang tidak karuan, dan udara yang serta air yang tercemar adalah bentuk dari kerusakan yang semakin parah. Kesadaran lingkungan merupakan syarat mutlak terhadap pengembangan lingkungan secara efektif. Tidak adanya kesadaran lingkungan akan membawa kepada kehancuran manusia itu sendiri. Karena kebutuhan manusia terhadap alam sangat tinggi bahkan tidak terbatas. Berangkat dari kesadaran itulah, peranan agama diperlukan sebagai pondasi awal, sebagai penggerak dalam mengembalikan akal pikiran jernih agar berpikir positif bagi pelestarian alam. Adapun tali pengikat
tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Lebih dari itu, pendidikan agama Islam tidak hanya berorientasi kepada ibadah, akan tetapi pendidikan agama Islam sangat berkaitan terhadap seluruh aspek baik, itu hidup maupun yang mati, yang terdapat di dunia ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ivan Afreza. Oke, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Zulfan dan Mas Afif terkait integrasi Islam secara general. Di sini saya akan menjelaskan integrasi Islam lebih spesifik lagi terkait jurusan kami teknik lingkungan. Di sini ada 4 aspek yang kami ambil sebagai contoh. Yang pertama ada pengelolaan air bersih. Nilai Islam yang relevan itu ada toharoh dan amanah. Contoh praktiknya ada sistem daur ulang air wudhu. Yang kedua ada pengelolaan limbah. Nilai Islam yang relate itu ada israf dan tanggung jawab. Contoh praktiknya itu ada di pengolahan limbah berbasis biofilter. Yang ketiga ada konservasi energi. Nilai Islam yang relate itu ada mizan dan zuhud. Contoh praktiknya ada bangunan hemat energi. Yang terakhir ada edukasi lingkungan. Untuk nilai Islam yang relate itu ada dakwah dan takib. Contoh praktiknya itu ada di kampanye sadar lingkungan berbasis masjid. Untuk peran mahasiswa teknik lingkungan muslim, itu dibagi menjadi dua, ada sebagai akademisi dan sebagai praktisi muda. Untuk sebagai akademisi, itu contohnya bisa melalui menulis karya ilmiah bertema Islam dan lingkungan. Atau bisa juga aktif di forum kampus dan organisasi dakwah ilmiah. Yang kedua sebagai praktisi muda. Bisa dilakukan dengan magang dan proyek dengan pendekatan green engineering atau juga bisa mempromosikan etika Islam dalam perencanaan lingkungan. Bisa dilanjut. Ya, ini adalah implementasi integrasi dari Islam terkait teknik lingkungan. Yang pertama ada dalam dunia pendidikan. Kurikulum berbasis nilai Islam itu bisa diintegrasikan ayat Al-Quran dalam materi lingkungan. Yang kedua ada studi kasus kontekstual. Seperti halnya contoh kasus pencemaran itu bisa dikaji secara teknis dan etis Islam. Yang kedua ada dalam dunia profesi. Contohnya ada di kode etik teknik muslim dengan cara menolak proyek yang merusak lingkungan walaupun menguntungkan. Ada juga di audit lingkungan berbasis syariah, yaitu mencakup aspek halal, haram, dan maslahat mudarat. Yang ketiga ada desain infrastruktur Islami. Bisa dengan membangun masjid ramah lingkungan atau TPS 3R berbasis komunitas pesantren. Ya, ini kesimpulan dari integrasi terhadap jurusan kami teknik lingkungan. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum sejatinya merupakan usaha untuk menyatukan atau menggabungkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari kedua bidang ilmu tersebut. Integrasi antara keduanya adalah suatu keniscayaan yang tidak hanya penting untuk kebaikan umat Islam, tetapi juga untuk peradaban umat manusia secara keseluruhan. Melalui integrasi ini, arah ilmu pengetahuan akan menjadi jelas dengan ruh yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan semesta. Ilmu tidak lagi menjadi alat untuk dehumanisasi, eksploitasi, atau perusakan alam. Nilai-nilai tersebut tidak dapat tercapai apabila masih ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, seperti yang terjadi saat ini. Saya kembalikan ke Mas Julvan, silakan. Baik, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Mas Hilnanda Afif dan Mas Ivan Afreza yang telah bersedia dan telah menyampaikan pemaparan mengenai implementasi ilmu secara umum terhadap agama Islam, dan Mas Reza telah menyampaikan bidang kami dalam teknik lingkungan juga tidak jauh dengan ilmu agama Islam yang telah disampaikan dari Quran-Quran dan ayat dan hadis tentang dilarang melakukan pencemaran dan merusak lingkungan. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.